Shalom adik-adik, selamat datang kembali di Sekolah Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir, memberikan kami semangat agar kami dapat memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk lagu yang pertama kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku. Siap-siap ya. Kita mau pakai dua bahasa nih, satu bahasa Indonesia dan selanjutnya pakai bahasa Inggris. Siap-siap ya. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang kita pakai bahasa Inggrisnya ya. With Jesus in the family, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi satu lagu lagi ya. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Siap-siap. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk Kaleksi mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa. Yuk adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selama bulan Januari ini kita sama-sama sudah mendengar firman Tuhan tentang damai. Ada cerita tentang Yusuf, ada cerita tentang Ishak, ada juga cerita tentang Raja Daud. Nah, hari ini Kaleksi mau cerita tentang satu orang yang disebut sebagai Raja Damai. Wah, kenapa ya dia disebut Raja Damai? Yuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan tentang Sang Raja Damai. Dahulu kala, manusia hidup dalam damai sejahtera. Adam dan Hawa hidup di Taman Eden bersama dengan Tuhan. Mereka diperintahkan untuk menjaga Taman Eden dan diperbolehkan untuk memakan semua buah yang ada di Taman Eden, kecuali buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Mereka malah memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Padahal kan sebenarnya Tuhan melarang. Tapi mereka tidak taat kepada Tuhan. Adam dan Hawa malah memakan buah yang sebenarnya Tuhan larang adik-adik. Kira-kira Tuhan tahu nggak ya kalau Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan? Iya, Tuhan tahu kalau Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Akhirnya, Adam dan Hawa tidak boleh lagi hidup dan tinggal di Taman Eden. Mereka diusir keluar karena mereka tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Mereka diusir dan tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden bersama-sama dengan Tuhan. Manusia akhirnya hidup jauh dari Tuhan dan mereka hidup di dalam dosa. Tapi karena Allah tidak mau manusia hidup di dalam dosa, maka Allah mengutus Tuhan Yesus untuk lahir ke bumi ini yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak lagi binasa dan hidup di dalam dosa, tetapi mereka beroleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya ya? Tuhan Yesus menyelamatkan manusia yang tadinya hidup di dalam dosa, kemudian dapat hidup lagi dalam damai sejahtera bersama-sama dengan Allah. Adik-adik tahu nggak? Iya betul, manusia yang tadinya hidup jauh dari Tuhan karena berdosa,
Lewat kematian Tuhan Yesus, manusia dapat kembali berdoa dan berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Karena dosa manusia sudah dihapus dan manusia sudah ditebus dari dosa dan menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Karena lewat kematian Tuhan Yesus, manusia dan Allah dapat berdamai, dan kita sebagai manusia yang tadinya berdosa dapat kembali diterima sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Ya, itu dia cerita tentang Raja Damai. Ternyata siapa Raja Damai yang tadi Kaleksi maksud ya? Iya, Raja Damai yang Kaleksi maksud adalah Tuhan Yesus yang datang ke dunia, mati di kayu salib untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi manusia yang tadinya berdosa bisa diampuni dosanya dan diterima oleh Allah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mati dan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga disebut sebagai Raja Damai. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan kita manusia yang berdosa dengan Allah. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu online GBI Cimanggis.